Ini, ini kan soalnya tuh nomor satu ada dua. Yang pertama itu kan manfaat mempelajari hardware komputer adalah, ini kan ada sampai E. Dan menurut aku itu jawabannya yang B, agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan, sama yang D, agar dapat menentukan bagaimana instruksi itu dieksekusi gitu. Karena menurut aku kalau yang A itu kan agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan. Yang A itu kan agar ukuran program itu yang dibuat semakin kecil. Menurutku kan ini lebih terkait dengan pemrograman dan optimasi software nggak sih gitu. Jadi bukan langsung untuk mempelajari hardware. Terus kalau yang B itu yang agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan itu kan udah spesifik banget kan hardware gitu. Terus kalau yang C itu kan agar dapat membuat program yang bagus. Ini udah kelihatan banget sih. Menurutku bukan hardware. Ini kan lebih membantu programmer gitu kan. Nah, terus kalau misalnya yang D itu kan agar dapat menentukan bagaimana instruksi itu dieksekusi. Menurutku ini juga benar karena mempelajari hardware itu kan membantu memahami cara instruksi itu diolah dan dieksekusi oleh komputernya sendiri gitu. Nah, terus kalau yang itu kan agar hard disk itu menjadi komponen utama dalam komputer. Menurut aku ini tuh nggak relevan. Kenapa? Karena hard disk itu kan cuma satu komponen gitu dan mempelajari hardware itu nggak akan menjadi komponen utama hard disk ini gitu. Jadi menurut aku yang satu ini tuh jawabannya yang B sama yang B. Terus kalau yang mana ini yang dua itu kan pasangkan bagian sebelah kiri dengan pilihan jawaban sebelah kanan. Ini aku tuh udah jawab. Jadi yang prosesor atau CPU itu pasangannya itu sama nomor 4 yaitu sebagai pemroses utama. Terus kalau yang I/O modul itu jawabannya sama nomor 5 penghubung sistem internal dan sistem eksternal. Terus kalau yang C itu memori utama itu dihubungkan sama nomor 6 itu sebagai penyimpan data dan instruksi. Terus kalau yang cache memory itu dihubungkannya sama nomor 3 memori sementara yang dekat dengan. Terus yang E itu memori sekunder itu dihubungkannya sama nomor satu memori yang besar, non volatil dan eksternal, sama yang terakhir itu yang bus itu sama itu interkoneksi antar komponen internal. Jadi gitu sih menurutku. Jadi isinya tuh 4A, 5B, 6C, 3D, 1F. Hmm. Mungkin Langsung bisa aja Setuju ini. sih. Mungkin kalau dari kalian ada yang isinya beda boleh dikoreksi sih. Aku setuju sih sama Adis tadi jawabannya. Masuk akal, masuk akal. Aku setuju. Untuk Nah, nomor satu, soal nomor satu ya. hmm. Sorry Dis, yang nomor 2F tadi apa? Yang bos itu. Yang bus itu sama itu sama yang nomor 2 yang interkoneksi antar komponen internal. Berarti nanti ada kaitannya sama jawaban aku nanti di nomor 4. Oke, oke, oke. nah, jadi itu kan nomor satu di soal nomor dua itu kan disuruh pasangkan antara A, komputer arsitektur, dan B, komputer organization. Dari dua itu kita pasangkan antara ke satu atau kedua. Nah, menurut aku tuh A itu kedua. Jadi arsitektur komputer itu di nomor dua jawabannya. Karena arsitektur komputer itu fungsinya untuk menyusun fitur-fitur yang ada agar bisa dimanfaatkan oleh programmer. Seperti misalnya set instruksi atau representasi tipe data, mekanisme I/O atau input dan output, dan teknik-teknik dalam pengalamatan sebuah memori. Dan yang B ini menurutku sih di nomor satu ya, karena organisasi komputer sendiri itu terkait erat sama unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan sebuah aspek arsitektur. Contohnya ya kayak hardware gitu kan juga sama perangkat antar muka komputer dan ada teknologi memori juga. Dan untuk yang nomor dua ini sih yang tidak termasuk komponen utama kan. Nah, setelah aku lihat di buku Computer of Architecture karangan Stalling, ini kan berdasarkan buku itu ya. Nah, yang termasuk komponen utama itu ada modul input output, sama ada penyimpanan data atau di sini hard disk kan.
sama CPU, dan interconnecting system. Jadi yang tidak termasuk komponen utama menurut buku itu ya motherboard, keyboard, dan layar monitor. Dan untuk nomor 3, sebutkan contoh operasi komputer yang dapat dipresentasikan oleh gambar. Nah, ini tuh contoh operasi komputernya, aku sih ngambilnya proses pemutaran video. Jadi, di movement pertama, video itu dipilih user, dipindahkan dari penyimpanan ke memori komputer. Setelah itu, video nanti masuk ke kontrol. Nah, di kontrol ini nanti sistem komputernya itu mengatur alur kerja dan mengirim data ke di pemrosesan nanti data video akan diproses oleh prosesor yang nantinya bisa diubah menjadi gambar yang akan ditampilkan di layar monitor atau suara yang dapat yang dapat dikeluarkan melalui speaker. Setelah itu, nanti di storage data video itu disimpan sementara di memori agar pemutarannya itu berjalan lebih lancar. Dan terakhir, hasil pemrosesan yang sudah diproses tadi berupa gambar dan suara dikirim ke layar dan speaker agar video dapat ditonton oleh pengguna atau user. Itu aja sih. Mungkin ada tambahan atau apa? Gimana Adis? Mungkin ada tanggapan. Jawaban aku sama Ogik sama sih, sesuai Iya, gitu. sama. Aku juga sama. Hmm. Berarti organization komputer itu lebih ke hubungannya itu ya. Hmm. 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 Soalnya sih aku lihat di buku yang COA tadi kan, komputer Ya. itu kan ya kayak gitu sih. Untuk organisasi komputer itu emang lebih ke hardware sama interface between komputer. Sebelumnya juga aku mikirnya yang organisasi komputer itu lebih ke cenderung ke instruction set ini. Cuman ya untuk memastikan, makanya aku ngecek-ngecek bukunya juga sekali. Makanya jawabanku ini sih, A1 sama B2. A2 sama B1. Atau kita tarik kesimpulan bahwa organization komputer itu butuh arsitektur itu sendiri ya. Iya, Oke. Mungkin kita bisa lanjut nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Karena nomor 3 ini kan soalnya kita mengklasifikasikan mana bagian device yang input-output. Nah, dari sekian banyak device yang dipaparkan di soal, itu aku udah klasifikasi beberapa device yang masuk ke dalam ranahnya input-output. Itu ada floppy disk, ada flash disk, ada keyboard, ada monitor, LAN card, Blu-ray, mouse, sama hard disk. Nah, di dalam device input output ini juga dibagi menjadi 3. Ada yang bisa input output sama ada yang bisa input saja dan bahkan output saja. Nah, yang masuk ke input output dua-duanya itu ada floppy disk, flash disk, hard disk, LAN card sama Blu-ray. Terus yang bisa input saja itu ada keyboard sama mouse dan output saja itu cuma monitor aja. Itu klasifikasi dari pendapatku untuk nomor 1 soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 2, bagian 2 dari soal nomor 3 itu hampir mirip dengan soalnya Ogi, cuman ini alurnya agak beda dari movement ke storage. Ini soalnya menyatakan sebutkan 2 contoh operasi komputer yang dapat direpresentasikan oleh gambar di bawah. Nah, aku udah bikin 2 contoh. Ada pembacaan data dari storage, itu yang pertama. Di mana data akan tersimpan di storage, kemudian diambil, lalu diproses oleh CPU dan hasilnya dapat dikendalikan oleh sistem kontrol sebelum output muncul. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada eksekusi perintah. Di mana eksekusi perintah ini contoh yang bisa digunakan itu misal kita ini memberikan perintah melalui mouse atau keyboard lalu diperintahkan oleh CPU sedangkan itu langsung diproses dan pada akhirnya akan ditampilkan melalui monitor. Udah sih untuk nomor 3 clear ya guys. clear. Oke. Nggak mungkin. Mungkin ada beda dari dua ini kan kita lihat dari grafiknya mungkin agak sama ya kayak yang Ogi punya tadi. Sih. Ya, ya bedanya nya doang. Kalau tadi kan dari control processing ke storage, kalau aku dari Hmm. storage ke movement. Ya, Oke, kita ke nomor 4 sekarang ya.
Jadi kalau kawan-kawan bisa lihat di sini, ini ada satu grafik di mana di semua vertikalnya ada transistor, di horizontalnya itu tahun untuk menunjukkan korelasi antara transistor dan tahun perkembangannya. Ini kan menunjukkan korelasi positif, ya. Jadi dari grafik ini sebenarnya dia mewakili Moore's Law atau hukum Moore, salah satu pendiri mikroprosesor dari Intel juga, di mana hukum itu dia ngasih tahu ke kita bahwa transistor dalam mikroprosesor itu dia bisa berlipat ganda dalam eksponen dalam kurun waktu 18 bulan sampai 2 tahun. Gitu. Jadi intinya si grafik ini ngasih tahu ada perkembangan yang terjadi tiap 18 bulan sampai 2 tahun. Dan itu dalam hukum eksponen berlipat gandanya. Gitu. Nah, untuk nomor 2 ini kan hampir sama kayak apa soal Adis tadi ya. Cuman ini lebih ke garis besar fungsinya aja. Jadi CPU ini dia ibaratnya otaknya komputer ya. Jadi dia mengendalikan semuanya. Dia memproses data dari memori, dari menyimpan, dari memindahkan data, dia memprosesnya dari CPU itu sendiri. Nah, magnetic disk ini dia fungsinya menyimpan data, begitu juga dengan RAID. Cuman penyimpanan data ini dia mempunyai fungsi yang biasanya berbeda-beda gitu. Contohnya untuk magnetic disk, dia untuk menyimpan memori tapi berbasisnya piringan magnetik gitu. RAID atau bahasa lainnya itu Redundant Array of Independent Disk, itu penyimpanan yang menggabungkan beberapa disk untuk meningkatkan keandalan dan kinerja penyimpanan. Jadi dia fungsinya untuk mendukung penyimpanan tersebut. Memori optik itu biasanya kayak CD, DVD, atau Blu-ray. RAM yaitu penyimpanan sementara. ROM itu penyimpanan permanen yang instruksi dasar atau sistem dari komputernya tersebut. Cache memory, memori kecil berkecepatan tinggi untuk menyimpan data yang sering diakses CPU. Jadi untuk data-data yang perlu diakses cepat itu dari cache memory. Nah, input-output ini dia mengacu pada perangkat yang mengirim dan menerima data. Jadi dia memindahkan data. Bisa dari mouse, keyboard, printer, monitor, dan sebagainya. Bus ini dia memindahkan data juga karena dia bersifat jalur interkomunikasi juga dari jawaban Adis tadi. Jadi dia berfungsi untuk menghubungkan data-data dari berbagai sumber kinerja yang ada di komputer tersebut. Gitu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau dari grafiknya mungkin ada yang perlu ditanyakan. Berarti yang bus tadi benar ya? Berarti itu buat interkoneksi antar komponen internal ya? Ya, betul. Memindahkan data. Oke. Dari Ogi atau ganti mungkin? Aku paham sih. Udah. Aman. Oke. Kalau aku sih grafiknya tadi ini jadi kayak menunjukkan peningkatan jumlah transistor dari Ya, masing-masing prosesor. betul. Ya ya. Dan dia tiap tahun tuh naik ya. Dari tahun 1970 sampai 2015 datanya. Ya. Dan itu berlipat ganda, kayak sistemnya eksponen. Yang biru ini kayak dari ini mikroprosesor x86 kayak Intel gitu-gitu. Yang merah itu dari Oh, PowerPC, mikroprosesor untuk membanding. Gitu. Oke, apakah sudah semua? sudah cukup. Oke, cukup cukup. Baik Aman, itu, aman. ya, baik itu saja kira-kira presentasi jawaban dari kami. Mohon maaf ada bila salah kata dari kelompok kami dan segala kesalahan teknis yang ada yang sudah terjadi. Dari segala kekurangan tersebut, kami ucapkan maaf dan terima kasih karena sudah menonton. Oke, jangan Oke. lupa like, subscribe, dan Oke, komen.